Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bertemu lagi pada ibadah virtual kita pagi ini. Kondisi pandemi saat ini mungkin menghentikan kita sementara dari aktivitas pertemuan fisik kita, tapi tentunya tidak akan pernah memisahkan diri kita dari kerinduan kita akan persekutuan dengan Tuhan. Biarlah melalui setiap pencobaan, Tuhan boleh menguji seberapa besar kecintaan kita pada Tuhan. Mari satukan hati kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bersama di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anakmu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang memulai ibadah pada pagi hari ini, berserah dan berpasrah di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan di dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Bawa kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama saudara kita angkat tangan kita katakan, Ku agungkan Yesus Raja.
Marilah bermazmur bagi Allah kita dari Mazmur 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Melalui firman-Mu, ajar kami mengerti Tuhan. Ketika kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, sesungguhnya kami sedang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Dan kami sedang menyiapkan untuk hidup dalam kekekalan di dalam Engkau. Pagi ini kami bawa hati yang penuh ucapan syukur. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Pujian ku naikkan, sembah ku
Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menguasai dan menerangi hati kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan ditabur, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk diubahkan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai di rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, dalam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sesungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudaraku, jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur. Apa kabar? Semoga kita tetap semangat di dalam iman persekutuan kita kepada Tuhan, meskipun kita hari ini tidak beribadah secara ragawi karena pandemi dan angka COVID yang juga semakin meningkat. Secara khusus di tengah-tengah jemaat kita ada banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Saudara, sebuah band rohani menggunakan nama True Worshipper. Mereka membuat lagu-lagu rohani dan mempublikasikannya, dan banyak sekali orang Kristen, khususnya anak-anak muda, yang merasa terberkati dengan lagu-lagu karya mereka. Namun, pertanyaannya saudara, apakah mereka sungguh-sungguh menjadi penyembah seperti namanya, True Worshipper? Apakah mereka benar-benar menjadi seorang penyembah seperti yang Tuhan inginkan? Saya tidak tahu, dan saya juga tidak hendak membahas kehidupan kelompok band tersebut. Tetapi saudara, perikop yang kita baca tadi berbicara tentang menjadi penyembah yang benar. Apa sih yang menjadi kriteria utama sehingga seseorang itu disebut sebagai penyembah yang benar, penyembah yang sejati? Tentu saja saudara, kriteria tersebut sebaiknya datang dari pribadi yang disembah, yaitu Tuhan. Apakah cara, pola, sikap, dan sebagainya yang dilakukan oleh para penyembah ini itu berkenan atau tidak, baik atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Saudara, kita perhatikan dalam teks bacaan tadi bahwa Amos sebagai Nabi Allah justru mengkritik praktik beribadah umat Israel pada waktu itu. Kalau kita mendramatisir, mungkin ada segelintir orang di zaman Amos yang berpikir, kok Tuhan itu ribet sekali? Harus begini, harus begitu.
Yang penting kan kita beribadah. Kami mempersembahkan korban syukur terbaik kepada Tuhan. Tapi kok masih juga Tuhan itu rempong, ribet. Saudara, memang jika kita melihat cara kehidupan ibadah Israel saat itu yang disebut-sebut juga oleh Tuhan dalam perikop kita, tampaknya mereka adalah orang-orang yang sangat rajin dan setia beribadah. Mereka melakukan perkumpulan raya di ayat 1, membawa persembahan bagi Tuhan di ayat 2, memuji Tuhan dengan nyanyian dan musik ayat 3. Sangat sempurna untuk sebuah perayaan ibadah bagi Tuhan. Tidak ada yang kurang. Tetapi mengapa Tuhan justru membenci, tidak suka, tidak mau memandang ibadah Israel saat itu, saudara? Kita semua tahu jawabannya, itu sudah tersirat di dalam ayat ke-24, bahwa hal yang tampaknya saleh itu justru tidak berdampak apa-apa bagi sikap hidup yang baik dalam keseharian Israel saat itu. Bukan hanya hati yang mendua karena mereka juga menyembah berhala-berhala, ayat 26, tetapi juga lihatlah misalnya apa yang dilakukan oleh Israel di dalam keseharian mereka, ayat 6-8. Mereka menjual orang benar dan orang miskin gara-gara hal sepele, sepasang kasut. Mereka menginjak-injak orang lemah dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah, laki-laki melakukan pelecehan terhadap perempuan atau kaum yang lemah. Dari sini ini membuktikan, saudara, bahwa lengkap sudah bahwa ibadah orang Israel ini sangat bertolak belakang dengan praktik ibadah yang mereka lakukan tadi. Orang Israel berpikir kalau mereka beribadah dan mempersembahkan kurban, mungkin itu sudah cukup. Tuhan pasti senang, tidak peduli sebelum atau sudah melakukan ibadah, mereka melakukan hal yang jahat dan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi Allah, saudara, melalui Nabi Amos justru mengecam orang Israel. Bahkan dikatakan di ayat 18 bahwa hari Tuhan akan menjadi hari yang buruk bagi bangsa Israel. Hari Tuhan, saudara, bagi orang Israel, hari Tuhan ini adalah saat di mana Allah Israel akan menyatakan diri dalam kekuasaan yang besar. Sebagian orang beranggapan bahwa pada hari itu Israel akan dibenarkan di hadapan musuh-musuhnya. Namun Amos menunjukkan bahwa hari Tuhan hanya berarti kehancuran bagi sebuah bangsa yang murtad. Nabi Amos mengkritik habis-habisan pola pikir bangsa Israel tersebut. Amos mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa hari Tuhan adalah hari yang baik. Ya, memang hari Tuhan adalah hari yang baik bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka bagi mereka hari Tuhan sesungguhnya bukanlah hari yang penuh dengan sukacita dan terang, melainkan hari yang penuh dengan kegelapan. Ayat 18 dikatakan. Bahkan hari Tuhan itu diibaratkan dengan datangnya hewan-hewan buas seperti singa, beruang, ular yang akan menyerang manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, saudara, bahwa ibadah yang salah itu akan mendatangkan kutuk karena Allah akan menghukum orang-orang yang tidak tulus hati. Ada banyak orang yang merasa bahwa ketika mereka datang beribadah itu sudah menjamin bahwa kehidupan mereka akan baik. Mereka beribadah di gereja, tetapi di luar mereka menjadi buas sekali. Mereka berdoa, rajin dengan firman, tetapi di luar mereka melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan melakukan cara agar segala sikap, cara, pola hidup kita yang tidak berkenan dalam ibadah kita itu menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya teringat dengan praktek indulgensia, surat penghapusan dosa yang terjadi di gereja pada abad 15. Dan menjadi puncak ketika Martin Luther melakukan reformasi, saudara. Bahwa dari situ Tuhan tidak dapat disogok.
Tuhan tidak dapat memberkati ibadah orang yang munafik dan bengkok hatinya. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, ketika kita mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, saudara, ibadah sejati mengasihi sesama dan orang yang lemah. Bahwa ibadah yang sejati itu juga kita berarti mengasihi sesama dan orang yang lemah. Beribadah dan mengasihi Allah itu juga berarti mengasihi sesama. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 25 ayat 40 berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudaraku yang terkasih, kita orang percaya adalah perpanjangan tangan kasih Allah. Artinya, kehidupan kita saat ini bukanlah hidup tanpa tujuan, tetapi demi sebuah misi, yakni menghadirkan kasih Allah dimanapun kita ditempatkan. Di keluarga, di pekerjaan, di pertemanan, di masyarakat, dan sebagainya. Saudara, bukankah di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang lemah dan mengalami krisis saat ini, yang membutuhkan pertolongan? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Itu semua sudah menguning, siap untuk dituai. Di mana-mana kita melihat orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari saudara, kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang benar. Apa yang kita lakukan dalam ruang ibadah itu juga sinkron dengan yang kita lakukan di luar ibadah. Kita mengasihi orang-orang yang lemah. Kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita memperhatikan hadir buat mereka yang sedang krisis. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bahwa ibadah sejati adalah ibadah yang berintegritas. Seorang penyembah harusnya menampilkan wajah kebenaran. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar dan kudus. Itu sebabnya terang Allah, kekudusan Allah itu harusnya juga muncul dalam praktik kehidupan kita. Kita tidak bisa menyembah Tuhan tetapi sementara kita juga melakukan hal berdosa. Menyembah Tuhan berarti juga hidup di dalam kebenaran. Menyembah Tuhan berarti kita memiliki integritas. Kendati ini bukan hal yang mudah, saudara. Mari kita terus membangun, mengerjakan hal-hal yang baik supaya kita semakin hari menjadi seorang yang berintegritas di mata Tuhan. Kita menjadi seorang penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. PKJ 264 sebagai penutup sungguh merupakan nyanyian yang sangat bagus. Syairnya begini, saudara. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Karena ibadah sejati, biarlah itu dijadikan persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong, memampukan kita, dan menyertai kita di dalam menjadikan diri kita seorang penyembah-penyembah yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menerangi kami. Biar firman Tuhan boleh berakar di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan.
Mampukan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam berbagai tantangan, masalah yang dihadapi. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong anak-anak-Mu, Engkau yang pegang tangan kami semua, agar kami bisa melewati hari demi hari di setiap tantangan perjuangan kami yang Kau izinkan terjadi. Berikan kami keteguhan untuk tetap senantiasa memandang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak Tuhan yang secara khusus mengalami kelemahan fisik. Tuhan Engkau yang menjamah, yang terpapar COVID, biarlah Engkau yang memulihkan. Engkau yang memulihkan satu persatu lewat setiap obat-obatan, makanan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya, entah karena sakit apapun, biarlah Engkau yang menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi COVID saat ini yang melanda bangsa kami, di mana angka COVID naik lagi di saat-saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan kami semua, bangsa ini. Secara khusus kiranya Tuhan menyertai, menolong setiap tim Satgas, orang-orang yang mengambil kebijakan, menetapkan sistem demi memutus rantai COVID ini. Tim Nakes juga Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menyertai saudara-saudara kami yang berada di garis depan dalam memutus rantai COVID ini. Berkati juga kami sebagai warga negara, termasuk orang-orang Kristen, supaya kami tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan memberkati, memberikan hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan membangun Indonesia ini demi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia dan juga kekacauan perang yang terjadi di negara Eropa, secara khusus Rusia dan Ukraina yang bertikai, dan konflik negara-negara pendukung dari kedua negara ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan dunia kami ini. Biar setiap krisis hubungan yang terjadi, krisis ekonomi ini boleh semakin pulih Tuhan. Berikan kedamaian, hikmat bijaksana buat setiap pemimpin bangsa-bangsa ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau bersyukur juga Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam pertambahan usia dari Opung Cantik, Ibu Daulay, Bu Rusirait. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menopang kehidupannya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang menenun sampai saat ini, Tuhan yang menopang. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu juga yang akan menyertai kehidupan Ibu Daulay di dalam perjalanan kehidupan yang Kau percayakan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menopang kami semua. Biar hidup kami senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan ini, menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan kami menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat bahkan dari dosa yang selama ini menyeluruh di dunia. Kasih yang
Saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.